teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan belajar tentang gelombang elektromagnetik. Oke, jadi di sini pengertian dari gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang diperoleh dari perubahan medan magnet dan medan listrik secara berurutan, di mana arah getar vektor medan listrik dan vektor medan magnet saling tegak lurus. Perubahan medan magnet dan medan listrik menurut teori Maxwell yang berbunyi, jika perubahan medan magnet bisa menghasilkan medan listrik, maka juga sebaliknya jika perubahan medan listrik bisa menghasilkan magnet. Lanjut, sifat gelombang elektromagnetik. Sifat yang dimiliki gelombang elektromagnetik antara lain 1. Pada saat bersamaan, medan magnet dan medan listrik mengalami perubahan. 2. Medan magnet dan medan listrik mempunyai harga maksimum dan minimum pada tempat dan pada saat yang sama. 3. Gelombang elektromagnetik yang tidak memiliki muatan tidak dapat disimpangkan dalam medan listrik maupun medan magnet. 4. Merambat arah garis lurus. 5. Gelombang transversal. 6. Gelombang elektromagnetik bisa mengalami refleksi, pemantulan, refraksi, pembiasan, perpaduan, interferensi, difraksi, hemburan atau lenturan, polarisasi, dan pengkutuban. Setelah itu, kita ke cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang hanya dapat dipengaruhi oleh permitivitas listrik ruang hampa atau E0 sama dengan 8,85 kali 10⁻12 coulomb per nanometer kuadrat. Dan permeabilitas magnetik ruang hampa atau μ0 sama dengan 4pi kali 10⁻7 Weber per ampere meter. Jika nilai permitivitas dan permeabilitas disubstitusikan, maka diperoleh cepat rambat gelombang atau C sama dengan 3 kali 10⁸ meter per second. Lalu panjang gelombang dan frekuensi. Cepat rambat gelombang elektromagnetik dinyatakan dengan panjang gelombang dan frekuensi di mana C sama dengan lambda dikali F. Dengan keterangan, C adalah cepat rambat gelombang, lambda adalah panjang gelombang, F adalah frekuensi. Kita langsung ke contoh soalnya saja ya. Misal, radio FM mengudara dengan panjang gelombang 12 meter, jika cepat rambat gelombang elektromagnetik adalah 3 kali 10⁸ meter per second, berapa frekuensi yang dihasilkan? Untuk mempermudah mengerjakan soal, kita harus menulis apa yang diketahui di dalam soal tersebut. Di dalam soal ini yang diketahui adalah panjang gelombang dan cepat rambat gelombang. Jadi kita tinggal tulis C sama dengan 3 kali 10⁸ meter per second dan lambda sama dengan 12 meter. Yang ditanyakan di dalam soal tersebut adalah berapa frekuensi yang dihasilkan. Jadi kita mengerjakannya menggunakan rumus seperti yang di atas tadi, yang C sama dengan lambda dikali F. Cara mengerjakannya, yang pertama kita tulis rumusnya terlebih dahulu, C sama dengan lambda dikali F. C-nya tadi kan sudah diketahui, jadi tinggal masukkan saja 3 kali 10⁸ sama dengan lambdanya juga sudah diketahui, jadi 12 dikali F. F-nya tetap, karena belum diketahui. Lalu 12-nya pindah ruas ke kiri, jadi 3 kali 10⁸ per 12 sama dengan F. Frekuensinya sama dengan 1/4 kali 10⁸. Dari mana kok bisa 1/4? Dari 3 per 12 itu yang atas dibagi 3, yang bawah dibagi 3. Jadi 3 bagi 3 adalah 1, 12 bagi 3 adalah 4. Jadi frekuensinya adalah 1/4 kali 10⁸ Hz atau Hz. Terakhir kita membahas spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik merupakan lanjutan di mana masing-masing perbedaan jenis gelombang elektromagnetik dijelaskan dalam rentang sesuai panjang gelombang. Spektrum gelombang elektromagnetik terbagi menjadi 7, yaitu gelombang radio dan TV, gelombang mikro, sinar infrared, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Gelombang radio dan TV. Gelombang ini merupakan gelombang elektromagnetik yang paling panjang dengan frekuensi terendah yang rentang dalam spektrum elektromagnetik. Panjang gelombang radio berkisar 0,3 sampai 600 meter dengan rentang frekuensi berkisar 5 kali 10⁵ sampai 10⁹ Hz. Gelombang mikro.
Gelombang mikro mempunyai panjang gelombang lebih pendek dan frekuensi lebih tinggi daripada gelombang radio. Gelombang mikro diperoleh dari tabung vakum yang berdaya tinggi, perangkat semikonduktor, dioda Gun, dioda terowongan, dan lain-lain. Rentang panjang gelombang mikro berkisar 10⁻³ sampai 0,3 meter dan frekuensinya berkisar 10⁻⁹ sampai 3 × 10⁻11 Hz. Sinar infrared atau inframerah. Sinar infrared atau inframerah mempunyai panjang gelombang lebih pendek, namun frekuensi lebih tinggi daripada gelombang mikro. Sinar infrared dikenal juga dengan gelombang panas. Panjang gelombang berkisar 8 × 10⁻⁷ sampai 10⁻³ meter. Frekuensinya berkisar 3 × 10⁻11 sampai 4 × 10⁻14 Hz. Cahaya tampak. Cahaya tampak ialah daerah spektrum elektromagnetik yang bisa dideteksi langsung oleh mata. Cahaya ini tersusun atas 7 warna yang berbeda. Dalam spektrum cahaya tampak, cahaya merah mempunyai panjang gelombang yang paling besar, sementara yang berwarna ungu mempunyai panjang gelombang yang paling pendek. Sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet merupakan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang berkisar 3–10 nanometer. Frekuensi berkisar 8 × 10⁻14 sampai 3 × 10⁻16 Hz. Radiasi ini diberi nama ultraviolet karena berhubungan dengan frekuensi yang lebih besar dibandingkan frekuensi cahaya ungu pada spektrum cahaya tampak. Sinar X. Sinar ini mempunyai panjang gelombang 10⁻³ sampai 10⁻8 meter. Frekuensinya berkisar 3 × 10⁻16 sampai 3 × 10⁻19 Hz. Sinar X merupakan jenis radiasi berenergi tinggi yang bisa dengan mudah menembus berbagai jenis materi. Sinar gamma. Jenis spektrum gelombang elektromagnetik yang terakhir ialah sinar gamma. Sinar ini mempunyai panjang gelombang terpendek yang berkisar 0,6 × 10⁻⁻14 sampai 10⁻10 meter dan mempunyai frekuensi paling besar dibandingkan dengan spektrum lainnya, yaitu berkisar 3 × 10⁻8 sampai 5 × 10⁻22 Hz. Sumber sinar gamma didapat dari reaksi radioaktivitas inti dan nuklir. Cukup sampai di sini dulu ya teman-teman kita belajarnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.